Iman wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun. Badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun. Badan sehat bangsa kuat. Pemirsa, senang sekali saya Troy Panto bertemu dengan Anda kembali. Sekarang kita berada di studio BNPB dan hari ini topiknya sangat menarik. Mengapa tidak mudik? Ya sebetulnya beberapa kali topik ini sudah pernah disampaikan. Tetapi tentu saja di dalam dialog yang kita lakukan ada hal-hal yang berbeda ya tentu saja. Dan bersama dengan para narasumber dan juga kita ketahui bahwa kami di sini menjaga jarak ya, mengikuti protokol kesehatan. Studio juga sudah disanitasi. Baiklah, sebelum saya perkenalkan kepada para narasumber yang sudah hadir ya pada hari ini, mari kita pakai ini dulu, disinfektan dulu. Ya, kita semprot dulu. Ya baik, pemirsa kita hari ini akan membahas topik mengapa dilarang mudik ya. Kita tahu bahwa memang pandemi belum berakhir. Kendati terjadi penurunan kasus COVID-19 ya beberapa waktu ini, namun justru ada data yang menunjukkan juga ada peningkatan yang cukup lumayan ya beberapa waktu ini. Jadi artinya apa? COVID-19 masih di depan mata dan belum berakhir sama sekali di negeri kita. Nah, data yang lain ditunjukkan bahwa selama libur panjang ya long weekend, kemudian setelah itu dan itu berkisar sekitar 7 sampai 14 hari, maka terjadi tingkat penularan COVID-19 ya. Jumlah kasus orang yang terkena COVID-19 kemudian dirawat di rumah sakit maupun melakukan isolasi mandiri juga terjadi peningkatan. Nah, hal keprihatinan lain yang perlu diwaspadai itu adalah tsunami COVID-19 yang terjadi di negara tetangga kita di India dan bahkan juga terjadi juga peningkatan yang cukup drastis ya di Malaysia. Nah, hal-hal seperti itu patut diwaspadai oleh masyarakat. Nah, sekarang kita bicara soal Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa pemerintah sudah mengeluarkan peraturan dan juga larangan untuk tidak mudik ya, lewat berbagai ketentuan yang sudah dikeluarkan. Tetapi kendati demikian, masih saja kita mengetahui di lapangan bahwa mobilitas warga ini cukup tinggi. Nah, untuk itu maka pada hari ini kita akan berbicara bersama dengan para narasumber ya untuk menambah wawasan kita dan juga menjadikan satu peringatan ya kepada masyarakat untuk tetap taat ya terhadap protokol kesehatan untuk tetap mematuhi yang namanya 3M, memakai masker, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun ya, dengan air yang mengalir. Nah baik, di studio kali ini saya sudah ditemani oleh yang pertama, Dr. Fala Adinda. Beliau adalah anggota Subbidang Mitigasi Satgas Penanganan COVID-19. Dr. Fala? Halo. Ya. Kemudian juga dengan Dr. Fajri Adal,
dokter relawan COVID-19. Selamat sore, Pak. Selamat sore dokter. Dan di koneksi Zoom pada hari ini juga hadir Mbak Adita Irawati, staf khusus Menteri Perhubungan dan juga selaku juru bicara dari Kementerian Perhubungan. Selamat sore Mbak Dita. Sore Mas Troy. Baik, kita ketemu lagi untuk kesekian kali ya Mbak Dita ya. Betul. Baik, yang istimewa dari bincang-bincang kita kali ini, Dr. Fala, Dr. Fajri ya, Mbak Dita ya. Ya. Ini juga dirilai di platform TikTok juga ini ya, untuk menjangkau lebih banyak Ya, audiens begitu. Iya, semoga makin banyak yang teredukasi ya Pak ya. Nah, itu yang Ya. paling penting ya. Iya. Baik. Nah, saya ke Mbak Dita dulu ya, Dr. Fala, Dr. Fajri ya. Mbak Dita, memang kita sudah sering ya membicarakan tentang hal ini. Nah, tetapi masyarakat ini kadang-kadang ya masih ngeyel kan Mbak Dita gitu ya, atau keras kepala gitu loh. Bolak-balik dibilangin jangan mudik, jangan mudik, jangan mudik. Nah, memang saya kepingin ke basic dulu aja lah Mbak Dita ya, sebelum kepada concerns yang lebih jauh ya, karena terlanjur juga banyak yang sudah ke kampung halamannya dan sebagainya. Nah, masyarakat ini masih juga bersikeras, saya tuh pengen mudik, saya tuh pengen ketemu dengan keluarga saya kepingin kangen-kangenan dengan orang tua saya. Nah, bahayanya di mana sih Mbak Dita ya, sehingga pemerintah ini meminta supaya masyarakat tuh sudahlah, jangan kemana-mana ya, di kotanya saja, tidak perlu mudik. Ini bahayanya ada di mana? Mbak Dita bisa bantu untuk menjelaskan sekali lagi nih kepada masyarakat. Ya Mas Troy, saya mungkin akan menyampaikan juga dari sudut pandang transportasinya ya, karena transportasi ini kan juga sebagai alat untuk memfasilitasi mobilitas masyarakat. Kalau kemudian dikatakan jangan mudik dulu deh, jangan ngeyel gitu ya. Sebenarnya saya rasa sebagian masyarakat sebenarnya sudah tahu. Tetapi perlu kami ulang lagi ya, mengapa sih mudik ini sebaiknya tidak dilakukan. Yang pertama kita tahulah mudik ini ya kita bilang ritual, kita bilang kebiasaan masyarakat setiap tahun ya. Dan tidak hanya dilakukan oleh saudara-saudara kita yang muslim. Yang non-muslim pun juga memanfaatkan libur ini untuk biasanya untuk bepergian ya, untuk wisata. Nah, mobilitas massa yang jumlahnya masif, dan dilakukan dalam kurun waktu yang bersamaan, itu dari lesson learn yang kita dapat dari pembelajaran-pembelajaran dan dari pola-pola yang sudah kami amati di Kementerian Perhubungan, itu memang punya potensi untuk menjadi tempat penularan dan juga punya potensi untuk menimbulkan lonjakan kasus gitu. Sudah beberapa kalilah kita alami itu gitu, dan sudah berkali-kali juga pemerintah baik melalui Satgas maupun kementerian yang lain menyampaikan hati-hati gitu kalau melakukan perjalanan dan liburan panjang karena efeknya biasanya terjadi lonjakan. Nah, ini yang pertama yang kita selalu pastikan masyarakat itu paham ya. Kemudian yang kedua juga kita ketika sudah sampai di kampung halaman, ini belum tentu juga nanti daerah itu punya akses terhadap tes yang mencukupi ya, atau terhadap tracing yang mencukupi. Jadi kita juga mesti menyadari Indonesia ini luas sekali. Kalau kita bepergian dari satu kota ke kota lain, dari daerah satu ke daerah yang lain, bisa jadi fasilitasnya juga tidak seperti di kota-kota besar. Nah, ini yang juga harus kita perhatikan ya. Mungkin Anda sehat, tapi ketika Anda nanti sampai daerah tertular atau membawa virus itu, efeknya itu belum tentu nanti bisa betul-betul ditangani dengan baik gitu, karena ketersediaan dari alat-alat itu kan juga tidak sama gitu. Jadi ini yang kami juga cukup prihatin Mas Troy, sampai hari ini saja ini sudah kita tercatat ya, khususnya untuk yang kendaraan pribadi dan sepeda motor itu sudah lebih dari 138.000 per hari ya mobil yang keluar Jakarta. Kemudian juga motor ini banyak sekali. Sebagian memang memenuhi syarat, tapi sebagian yang lain itu adalah pihak-pihak yang ngeyel gitu ya. Kita sebagian sudah putar balikan gitu karena mereka tidak memenuhi syarat. Tapi ya memang masih aja yang bersikeras. Jadi saya pikir kita masih ada beberapa hari lagi peniadaan. Mudah-mudahan banyak yang masih bisa menahan diri, dan kalaupun yang sudah sampai juga menyadari betul bahwa di daerahnya ini mereka harus bisa betul-betul menerapkan protokol dan syukur-syukur mencoba tes deh gitu.
gitu ya. Jangan sampai mereka menjadi pembawa virus ini dan malah nanti membahayakan keluarga yang ada di kampung halaman. Gitu. Jadi ini sebetulnya masalah bukan hanya masalah keselamatan ya di perjalanan, tetapi masalah kesehatan ya, dan tentu saja ini masalah nyawa kan sebetulnya kan Mbak Dita yang ingin disampaikan, yang perlu masyarakat itu betul-betul waspada ya dengan segala dinamika kepentingannya apapun, tetapi yang namanya kebijaksanaan ya untuk memutuskan itu menjadi penting pada saat-saat ini. Karena ini sedang kedaruratan kesehatan ya, boleh dikatakan ini sedang krisis ya, sedang krisis. Bayangkan kalau misalnya terjadi penularan massal, dan kita sudah ada contoh kan Mbak Dita ya, ada yang mudik di satu kampung hanya satu orang, kemudian menularkan keluarganya, menularkan tetangganya, menularkan jemaah yang waktu itu keluarganya juga hadir di situ ya dalam acara apa ya, berdoa ya, sembahyang dan sebagainya, dan itu menjadi chaos di daerah tersebut. Nah, Mbak Dita sekarang di lapangan ya kita lihat ini tadi Mbak Dita juga menyinggung kan, ini pengguna kendaraan masih banyak yang ngeyel, kemudian bahkan mereka memaksakan diri untuk menerobos wilayah-wilayah yang sebetulnya tidak boleh dimasuki begitu ya, kan sudah ada petugas gitu yang menahan, memblokade, membarikade. Nah, tindakan tegas apa yang dilakukan oleh petugas di lapangan Mbak Dita terhadap mereka yang ngeyel, yang mencoba untuk bernegosiasi bahkan ya di lapangan dengan petugas? Bagaimana ya Mbak Dita ya melihat hal seperti ini? Ya, Mas Troy, kalau kita lihat profil dari orang-orang yang sudah melakukan perjalanan, sebenarnya kalau kita bicara transportasi udara, laut, dan kereta api, itu relatif sudah sangat disiplin, dan bahkan kita melihat ada penurunan sampai 77% dari semua moda transportasi itu ya. Di pesawat atau di penerbangan lebih drastis lagi, 93% di masa peniadaan mudik ya. Kemudian kalau kita bicara kereta api, ini juga penurunannya sampai 88%. Jadi sebenarnya di transportasi yang keberangkatannya itu terintegrasi ya di satu titik keberangkatan di pelabuhan, bandara atau di stasiun, itu sudah sangat bagus screeningnya. Dan kita lihat dari data yang kita dapatkan dari laporan itu ya memang drastis sekali. Artinya apa yang menjadi ketentuan itu sudah dipatuhi ya. Kalau kita bicara kereta, pesawat, sama kapal laut ya, atau juga pelabuhan penyeberangan, kapal-kapal penyeberangan. Memang yang paling menantang itu adalah transportasi darat, khususnya kendaraan pribadi dan sepeda motor. Itu sangat menantang ya, karena berangkat bisa dari mana saja, lewat jalan apa saja, di mana di situ memang ada penyekatan dijaga oleh pihak kepolisian beserta unsur-unsur di daerah. Ya memang tantangannya adalah ini sekarang masyarakat sepertinya memilih jam-jam tertentu di mana memang situasi dan kondisinya memungkinkan gitu ya. Kita memang akui mungkin petugas juga kadang tidak sebanding dengan pemudik yang bersikeras mau lewat itu ya. Kita tetap menerapkan pendekatan yang persuasif, humanis ya, sehingga ketika terjadi penumpukan yang memang akhirnya agak sulit dikendalikan, pihak kepolisian memang kemudian melakukan diskresi gitu ya. Dengan harapan di penyekatan selanjutnya itu akan dilakukan penyaringan lagi. Karena kan penyekatannya tidak hanya satu, Mas. Lolos dikatakanlah di Bekasi. Setelah itu masuk ke daerah lain itu akan ada berlapis-lapis gitu. Ya kita berharap screening itu efektif dilakukan di titik-titik tersebut. Di samping juga akan ada random testing di beberapa titik, memang tidak di semua titik penyekatan, tapi setidaknya itu bisa men-screening juga ya orang-orang yang melakukan perjalanan yang masih bisa menerabas tadi, menerobos titik-titik penyekatan, tapi di satu titik mereka akan terscreening dengan melakukan random testing gitu. Nah ini sebenarnya upaya meminimalisir agar orang-orang yang tetap bersikeras dan ngeyel tadi, setidaknya ketika sampai di kampung halaman bisa dikurangi potensi menularkannya. Iya. Gitu, Mas. Bahkan kira-kira. Betul, bahkan sempat ya kita melihat di berita sangat mengenaskan, sangat literally bahwa menerobos itu betul-betul menerobos ya Mbak Dita ya. Kita lihat ada pengemudi satu kendaraan sudah dicegah ya oleh petugas, lalu nekat malah melarikan kendaraannya dengan kencang sekali ya, dan itu membahayakan petugas dan orang lain, pengendara lain. Tapi ya syukurlah kemudian ya nggak bisa
berkutik ya. Akhirnya ketangkap juga gitu ya dalam jarak yang relatif dekat. Dan ini sangat memprihatinkan kan ya Mbak Dita ya hal-hal seperti ini. Iya, betul sekali Mas Troy. Ini yang juga kami terus menghimbau kepada masyarakat ya. Juga kami mohon bantuan juga ini kepada beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga tentunya pemerintah daerah setempat, khususnya pemerintah daerah yang daerahnya itu menjadi tujuan pemudik ya. Ini karena sebenarnya efeknya akan melibas kita semua gitu. Maksudnya akan berefek kepada kita semua ya. Betul. Khususnya kepada para pemudik yang nekat tadi gitu. Mereka mungkin sehat-sehat saja, tapi kan kita tidak pernah tahu. Apalagi kebanyakan para pemudik naik kendaraan bermotor ini tidak melakukan tes terlebih dahulu gitu. Iya. Ya dari random testing yang kita lakukan, kebanyakan memang tidak melakukan tes gitu. Jadi jalan-jalan aja nggak bawa dokumen kesehatannya, Mas. Baru ketika di random testing ketahuan mereka nggak bawa kan. Bahkan ada satu temuan Mbak Dita ya bahwa ada satu kendaraan memuat penumpang-penumpang dan itu merupakan istilahnya itu ya charteran gelap ya sewaan gelap, iya. Iya betul itu. Ternyata drivernya itu ketika dites acak ternyata terindikasi COVID-19. Ini kan sangat mengerikan kan Mbak Dita ya hal-hal seperti itu. Ya ini juga salah satu yang kalau travel gelap memang jelas-jelas Mas, itu dari awal kita sudah betul-betul memberikan tindakan yang sangat tegas. Kalau itu sudah ketahuan, tentu akan langsung ditahan mobilnya, ya. Dan juga kita akan cek gitu surat-surat, karena sudah jelas kalau travel gelap itu sudah jelas tidak berizin, melanggar undang-undang lalu lintas jalan raya ya, karena itu plat hitam dipakai penumpang. Dan sudah jelas pasti protokol kesehatannya juga nggak diberlakukan, samping harganya juga pasti sangat mahal. Nah ini khususnya untuk travel gelap, kami minta juga masyarakat mohon jangan terbujuk dengan rayuan-rayuan yang harganya kadang-kadang tidak masuk akal. Belum lagi juga keselamatan dan kesehatan Anda tidak terjamin di situ. Betul, itu yang kami pesankan. Iya, maunya senang sampai di tujuan, tapi malah bisa sakit semua gitu kan ya. Bukan dirinya sendiri, tetapi orang lain juga terkena akibatnya. Bayangkan itu rasa bersalahnya yang tidak tertandingi begitu ya terhadap tindakannya yang tidak bertanggung jawab. Mbak Dita, terima kasih. Saya akan kembali lagi ke Mbak Dita. Saya mau tanya ke Dokter Fajri ya, Dokter Fajri. Ya, mengapa tidak boleh mudik? Bahaya sekali kan, tadi sudah disampaikan. Nah, dokter bisa menjelaskan dalam konteks kesehatan dan pengaruhnya terhadap keselamatan jiwa, dokter? Jadi perlu dipahami nomor satu, sudah ada datanya bahwa semakin banyak orang berpindah, itu virus akan terbawa gitu. Jadi virus ini itu kan nggak bisa dia terbang sendiri gitu. Pasti harus ada faktor atau yang membawa, ada orang atau benda yang membawa. Dalam hal ini manusia yang membawa. Jadi sudah ada studinya bahwa semakin banyak orang yang keluar rumah, angka penularan kasus akan semakin meningkat. Itu data dari FKM UI. Itu dulu. Jadi ketika nanti penyebaran semakin meningkat, otomatis angka kesembuhan kita memang besar 91,5%, tapi angka kematian nasional 2%. Artinya kalau misalnya semakin banyak penularan, kan misalnya nih angka kita sehari 4.000 yang berat 2% misalnya. Tapi kalau nanti makin menular jadi 100.000 orang misalnya, jadi berapa ribu orang, otomatis kan yang angka kematian dan sakit yang berat akan bertambah banyak gitu. Itulah kenapa pemahaman ini harus betul-betul dipahami oleh masyarakat. Karena masyarakat mikirnya, kemarin saya lihat tuh ada meme-meme, wah ini lebaran nggak mudik nggak mudik, tetap corona ada, mendingan mudik aja sekalian. Belum tentu tahun depan kita ketemu orang tua lagi. Itu adalah mindset yang sebenarnya sangat salah gitu. Bahwa kalau misalnya pandemi nggak kita hentikan sekarang, belum tentu nanti kita ketemu orang tua kita. Atau bahkan kalau kita mudik, jangan-jangan kita nularin orang tua kita malah nggak ketemu orang tua kita. Jadi harus berpikir sebaliknya dong, ya kan? Itu ada pola pikir yang salah gitu. Jadi memang itu yang pertama itu. Yang kedua bahwa memang sebaiknya memang dites sebelum kita bepergian atau berangkat gitu. Dan bahkan jika dites pun tidak ada alat tes manapun yang dapat memastikan bahwa kita akan selamanya negatif gitu. Seumpama kita udah dites PCR atau antigen negatif, kalaupun itu betul kita negatif, tapi bisa aja kan di jalanan kita ketularan gitu. Apalagi naik travel tadi misalnya. Itu ada kejadian dulu kecil aja kalau nggak salah tuh di berita. Bahwa satu orang
ternyata dia nggak bergejala. Masalah COVID ini adalah tidak bergejala dan dia bisa menularkan. Orang Ya, tanpa gejala. Orang tanpa gejala, tapi dia udah bisa nularin kuman, Sudah gitu, bisa nularin menularkan kumannya, Iya, virusnya. sudah bisa nularin virus. Ya. Terus dia naik travel. Di dalam itu nggak mungkin lah 5 jam, 8 jam perjalanan, nggak buka masker, nggak mungkin. Pasti kan tertutup udaranya. Iya. Satu orang udah bisa nularin semuanya tuh. Dan itu kejadian. Akhirnya tertular tuh semua orang di travel tersebut. Waduh, saya merinding banget nih, Dok, Iya. ya. Membayangkan bagaimana dampaknya terhadap itu kan baru 5 orang yang ada di travel. Betul. Lalu kemudian Pulang ke rumah. multiplikasinya, betul. Iya. Heeh. Itu pas lebaran makan ketupat bareng sama keluarga besar. Itu yang nanti kita Waduh. bahas. Gimana caranya nih kalau udah pulang. Dan Gitu. lucunya, Dok, ya, dianggap bahwa kalau sudah swab antigen itu seakan-akan sebagai paspor Iya. untuk membuka masker dan menganggap dirinya aman. Apa betul itu, Dok? Itu? Tidak, bahwa PCR itu memang bagus, tapi tetap ada yang namanya negatif palsu sekian persen gitu, walaupun kecil, tapi tetap bisa gitu. Iya. Jadi PCR negatif, swab antigen negatif belum tentu memastikan bahwa kita 100% akan aman selama 2 minggu ke depan, enggak. Jadi bisa aja kita ketularan di jalanan atau masih masa inkubasi ya, masih. Jadi ketika virus masuk dalam tubuh kita, butuh waktu tertentu sehingga kita menimbulkan gejala atau sampai menularkan suatu penyakit gitu, atau sampai tesnya positif itu butuh waktu yang namanya masa inkubasi. Iya. Itu antara 2 hari sampai 2 minggu, rata-rata 7 hari. Nah kalau orang misalnya nih ketularan baru 2 hari, ada nih kejadian, saya pernah bacanya di paper di MMWR di CDC, pernah dilaporkan bahwa ada anak-anak nih pengen kumpul keluarga gitu, jadi keluarga besar dia hari raya begitu di sana, kemudian 2 hari sebelumnya di swab antigen negatif, Iya. kemudian kumpul nih 2 hari kumpul, ternyata belum bergejala saat kumpul itu, tapi 2 hari kemudian saat kumpul-kumpul itu mulai bergejala. Akhirnya itu outbreak besar. Sekitar hampir belasan orang keluarga tersebut itu kena semua. Jadi segitunya. Jadi alat tes apapun tidak akan bisa memastikan bahwa kita pasti tidak membawa virus gitu. Iya. Tapi lebih baik dites memang, apalagi nggak dites. Kemarin menariknya 4.000 orang yang dicek itu kan, Pak Erlangga yang bilang kan, Iya. ada 4.000 positif COVID dari 6.000 orang. Pas lagi di cegatan itu kan, pas lagi mencegah. Iya, baik. Ya, dan termasuk salah satunya adalah salah persepsi tentang wah saya udah divaksin berarti saya tenang nih gitu kan ya, saya tidak apa-apa. Oh iya. Ya, itu kan hal yang sama kan yang Betul. pemikiran yang keliru. Betul. Vaksin COVID-19 belum tentu seseorang tidak akan tertular COVID. Vaksin Baik. itu berguna bahwa ketika dia kena COVID sakitnya nggak berat gitu, tapi Iya. masih bisa tertular dan menularkan kepada Iya. orang lain secara efektif. Baik, dan ini betul-betul satu peringatan ya kepada kita semua ya agar harus berpikir jangan 1-2 kali lagi tapi beratus-ratus kali ya kalau kita itu mau melakukan aktivitas apalagi mobilitas ya, ketemu dengan keluarga kita, orang tua kita bahkan yang lanjut usia. Betul. Karena kan potensi Risikonya tinggi sekali, risikonya Lansia dan mungkin punya komorbid dan mempunyai lain-lain. penyakit bawaan. Sehebat apapun peraturan dirancang, kalau misalnya manusianya nakal akan semakin susah. Inilah kenapa kesadaran kita tuh nomor 1 sebenarnya. Ya. Itu yang paling penting. Itu kata kunci yang sangat bagus, Dok. Kesadaran kita itu penting sekali dan itu juga memitigasi Betul. ya supaya kita tidak tertular. Bicara soal mitigasi, nah ini ada Dokter Fala nih ya. Dokter, ini fenomena masyarakat yang terjadi gitu kan ya. Masih juga ngeyel, keras kepala dan juga masih banyak persepsi yang keliru ya tentang sudah swab antigen, PCR, bahkan vaksin dan sebagainya. Ini apa yang terjadi nih dokter di masyarakat ini, dan sebaiknya mitigasi seperti apa yang harus dilakukan, bukan hanya pemerintah ya dokter ya, tetapi seluruh komponen. Silakan. Iya, bulan Ramadan itu terutama di Indonesia di mana kita mayoritas adalah umat Muslim. Memang adalah bulan yang ditunggu, di mana dia penuh kasih, penuh berkah, di mana Idul Fitri kepengennya ketemu dengan keluarga, sungkem, ketemu eyang, ketemu nini buyut dan lain sebagainya. Gitu. Dan itu sudah berlangsung puluhan tahun, di mana sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan, dan itu sulit hilang. Jadi mudik itu menjadi sebuah hal yang menjadi paket di Indonesia. Sepertinya kalau tidak mudik ada yang kurang. Sepertinya kalau tidak mudik Lebaran menjadi hal yang hambar. Sepertinya kok kalau tidak mudik jadi anak durhaka, nggak ketemu orang tua. Hal-hal seperti itu harus ada yang meluruskan, dan yang meluruskan itu semua pihak. Dan apalagi ini suasana pandemi. Jadi kita membutuhkan informasi yang benar, tegas dan bernas mengenai ini semua. Yang artinya mobilitas massa dalam jumlah besar itu membuat negara akan menjadi kepayahan.
dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan yang nantinya bisa kolaps. Iya. Pemikirannya harus pemikiran dari helikopter yang lebih luas lagi. Iya. Jadi kita tidak bisa memikirkan diri sendiri. Saya aman. Saya udah swab antigen, saya udah swab PCR. Ya. Iya, Anda aman. Lalu bagaimana Itu yang kalau lain? dilakukan ya. Lalu bagaimana kalau Iya, yang lain? betul. Dibutuhkan semua pihak untuk bisa menyelesaikan pandemi. Dibutuhkan semua orang yang bahu-membahu, gotong royong untuk bisa menyelesaikan ini semua. Untuk bisa menurunkan angka dari korban-korban yang berjatuhan karena COVID-19. Yeah. Jadi nggak bisa hanya mindsetnya itu saya aman dan saya bisa melakukannya. Harus semuanya. Jadi ditahan dulu keinginan untuk mudiknya agar kita bisa menyelesaikan pandemi ini dengan lebih cepat. Yeah. Karena satu orang mudik itu bisa mengajak semua orang dan hingga ribuan orang bisa menjalankan itu secara massal. Dan pergerakan orang-orang secara banyak itu bisa mengkolapskan pelayanan kesehatan dan itu yang selalu ditakutkan. Dan itulah alasan, itulah aspek pemerintah melarang orang untuk mudik, bukan melarang orang untuk bertemu keluarganya in per se. Iya, betul. Bukan hanya sekedar lu bisa bawa virus loh ke kampung, nggak hanya seperti itu. Tapi bila pergerakan populasi, bila pergerakan masyarakat dalam jumlah besar, dan ketika pulang kita semua tiba-tiba angkanya melonjak dan pelayanan kesehatan kolaps, negara akan susah. Dan itu adalah bagian dari mereka yang melakukan itu menularkan itu ya kan ya. Itu bagian orang yang membuat situasi menjadi bertambah runyam. Kan kita tidak kepingin seperti negara-negara tetangga kita kan. Dan pandemi ini adalah masalah kesehatan masyarakat yang Betul. artinya ujung tonggak dari penyelesaian pandemi ini adalah masyarakat. Mudik dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu kita harus menyelesaikan penyelesaiannya adalah masyarakat tidak mudik. Dok, ada juga yang warga sudah tahu ya bahwa dia tidak mau mudik dan sebagainya, tetapi sekitarnya yang keras kepala dan malah bicara sama orang tersebut nggak apa-apa gitu. Nah sekarang ada teknik nggak untuk menyampaikan mengconvince gitu kan ya orang ini? Iya, kalau meminjam ayat Al-Quran ini dalam suasana bulan suci Ramadan, sampaikan walau hanya satu ayat. Baik. Jadi selalu sampaikan informasi yang benar. Dari Satgas, dari pemerintah, rasanya kita tidak kekurangan informasi yang benar mengenai pandemi. Rasanya kita tidak kekurangan media-media yang cukup kredibel untuk bisa menyampaikan bagaimana caranya agar mudik secara virtual. Rasanya kita tidak kekurangan teknologi untuk bisa saling silaturahmi. Jadi pergunakanlah media-media tersebut untuk bisa berbagi rindu. Karena di saat pandemi sekarang, tidak bertemu adalah mengungkapkan rasa cinta paling besar kepada keluarga kita. Iya, baik. Jadi ada banyak cara sebetulnya yang bisa dilakukan. Dan marilah kita mengikuti informasi-informasi, sumber-sumber informasi maksud saya yang memang kredibel ya seperti hari ini ya melalui YouTube BNPB Indonesia, kemudian lawan COVID, lalu juga ada di TikTok lawan COVID juga, dan kemudian ada informasi ya yang pemirsa bisa dapatkan di website covid19.go.id dan masih banyak lagi termasuk di kementerian dan lembaga, karena terlalu banyak hoax ya di antara masyarakat ini sehingga membingungkan masyarakat. Ya kan ya Dok ya, bukan hanya masalah tentang perilaku, tetapi masalah kesehatan kan Dokter Fajri. Terlalu banyak hoax ya yang beredar di masyarakat. Saya mau ke Mbak Dita dulu sebelum ke Dokter Fajri sama Dokter Fala. Mbak Dita, sekarang masyarakat ada yang sudah berada di tempat atau lokasi, entah itu kampung halaman atau tempat tujuan dan sebagainya dengan berbagai alasan. Ya artinya sudah ada di situ. Nah berarti tentunya sekarang kita mensikapi bagaimana kemudian nanti arus balik ya setelah Lebaran ini bahkan liburan. Silakan Mbak Dita, bisa dijelaskan persiapan-persiapan apa saja, kayak memang ini menjadi berat ya buat pemerintah dan juga aparat, tetapi tentu saja kita ingin mendengar bagaimana persiapannya. Silakan Mbak Dita. Ya Mas Troy, kami sudah mencoba melakukan kajian ya dan juga survei untuk memprediksi kira-kira arus balik ini akan terjadi polanya seperti apa.
Dari hasil kajian kami, kita melihat bahwa akan terjadi lonjakan arus balik itu sekitar H+3 dan H+7 dari Lebaran. Ya, H+3 dan H+7. Ini polanya terjadi hampir di semua moda transportasi, tapi sepertinya yang paling tinggi itu akan terjadi untuk kendaraan-kendaraan darat ya, termasuk yang tadi motor dan kendaraan pribadi. Untuk transportasi seperti pesawat, kemudian kapal, kereta api, sekali lagi ini untuk kembali kan juga sama ya. Mereka akan melewati simpul-simpul keberangkatan. Jadi memang screeningnya lebih mudah dan di situ juga ada syarat perjalanan yang kembali diperketat ya kalau setelah tanggal 17. Setelah tanggal 17 ini kan nanti perjalanannya akan diperketat. Dengan hasil tes negatif COVID itu hanya berlaku 1 kali 24 jam. Kembali lagi seperti masa sebelum peniadaan mudik. Nah, sementara untuk kendaraan darat, ini memang sesuai ketentuannya sebenarnya kan hanya berupa himbauan ya, himbauan untuk tes. Tetapi mereka akan sangat dimungkinkan akan terkena random testing di tengah perjalanan. Nah, kami sedang mengusulkan, Mas Troy, khusus untuk sepeda motor dan kendaraan pribadi ini, untuk dilakukan random testing yang lebih banyak. Ya, lebih banyak secara volume maupun secara titik-titik tempat diselenggarakannya random testing itu. Khususnya di beberapa titik kota yang kita sudah amati, ini akan menjadi tempat orang lewat, harus balik lewat, dan itu volumenya banyak. Ada beberapa kota yang sudah kita identifikasi termasuk di Madiun ya, di Ngawi juga. Kemungkinan besar akan dilakukan itu dan akan dilaksanakan secara gratis. Jadi kita betul-betul ingin meminimalisir jangan sampai katakanlah ya ada virus yang sudah dibawa ke kampung halaman. Yeah. Mudah-mudahan bisa ditangani oleh nakes setempat. Ketika balik ke Jakarta juga jangan ditransmisikan lagi gitu. Jadi ini yang kemudian kita lakukan dengan cara screening di beberapa titik yang lebih banyak dan juga volumenya alat ujinya juga lebih banyak. Kita kerjasama tentu nanti dengan Kemenkes dan juga tentu Satgas Covid. Ketika itu kemudian dilihat ada yang terindikasi ya positif terkena COVID-19 ya Mbak Dita. Lalu apa sudah dipersiapkan antisipasi tindakan kepada pengendara tersebut, Mbak Dita? Ya, tentu sesuai prosedurnya ya, Mas. Kalau ada yang reaktif, karena ini nanti kan alatnya adalah untuk screening ya, bukan diagnosis. Tentu nantinya kalau reaktif akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih lanjut ya, akan dites PCR. Ya, ini memang satu challenge tersendiri karena daerah-daerah yang dilewati ini kan sekali lagi akses terhadap alat tesnya, kemudian ketersediaan infrastruktur kesehatan mungkin juga tidak sama. Ini yang sekarang ini sedang kami persiapkan, Mas Troy. Nanti malam kami rapat koordinasi lagi dengan lintas kementerian, memastikan bahwa rencana-rencana itu realistis untuk kita lakukan. Jadi alat juga kita siapkan melihat dari data yang sudah mudik, keburu mudik, baliknya akan berapa jumlahnya, itu yang kita coba jadikan acuan. Gitu. Ya ini semua upaya kita lakukan lah. Sekarang sudah banyak yang keluar, ya tentu ketika balik lagi kita upayakan mereka adalah orang-orang yang bisa terscreening dan tidak punya potensi untuk menularkan lagi. Begitu Mas. Baik, ya Mbak Dita, seperti biasa karena kita kan nggak mempunyai luxury time ya, waktu kita nggak banyak ya. Saya harus berbagi juga kepada beberapa narasumber ini. Nah Mbak Dita, di ujung daripada apa yang disampaikan oleh Mbak Dita ya, karena ini kan ya dalam beberapa waktu lagi sudah Lebaran ya, dan kemudian hiruk pikuk mungkin agak mereda ya tentu saja karena kan sedang merayakan hari besar begitu. Tetapi kemudian efeknya seperti Mbak Dita sampaikan itu beberapa hari setelah Hari Raya Idul Fitri ya. Ada hal-hal yang pokok yang Mbak Dita perlu sampaikan kepada warga ya menjelang Hari Raya Lebaran ini, dan kemudian setelahnya yang kita khawatirkan nanti malah terjadi transmisi arus balik ya, mereka yang terkena infeksi atau terinfeksi COVID-19. Silahkan Mbak Dita. Baik Mas Troy, ya ini kita masih H-2 dari sebelum hari Lebaran ya. Kita melihat masih akan ada arus yang berusaha untuk mudik itu, kami di perhubungan masih melihat adanya potensi itu. Sehingga malam ini juga, dan sebenarnya sudah dimulai dari hari-hari awal pelarangan, petugas itu diturunkan dan
akan ditambah lebih banyak gitu, karena kita mengantisipasi masih akan ada lonjakan itu khususnya pengendara sepeda motor dan kendaraan pribadi. Sekali lagi dua moda ini yang memang sangat potensial untuk terjadi lonjakan. Nah, kami tentunya masih berharap ya dengan meminta kepada masyarakat ini bahwa kembali lagi kalau mereka masih bersikeras itu sebenarnya efeknya tidak kemana-mana, efeknya ke diri sendiri kok gitu, ke diri sendiri dan orang terdekat. Jadi tolong yang masih belum pulang ingat-ingat itu gitu, bahwa masih banyak sekali potensi yang akan terjadi kalau Anda nekat, Anda pulang, Anda bawa virus itu dan merugikan keluarga di rumah, orang terdekat sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang sudah ada di kampung halaman saat ini, tentu jaga-jagalah prokes ya. Akan ada aktivitas silaturahim, ketemu sama saudara. Bisa jadi Anda cium tangan, Anda cipika-cipiki. Itu benar-benar tolong betul-betul sudah terlanjur di kampung nih ya. Jadi ya sama-sama sekarang kita juga mencegah ini jangan sampai terjadi penularan gitu. Dan nanti yang ketiga, ketika balik ke Jakarta, mohon please betul-betul upayakan sudah melakukan tes kesehatan, meskipun itu bukan satu paspor tadi ya istilah Dr. Fajri, paspor bahwa Anda itu bebas, setidaknya mengurangi risiko lah gitu. Mengurangi risiko dan tentu protokol kesehatannya juga harus dijalankan gitu. Itu Mas Troy mungkin yang bisa disampaikan untuk hari ini. Iya Mbak Dita. Depan pasti kita akan terus juga gencarkan himbauan-himbauan itu. Iya, terima kasih Mbak Dita. Dan memang banyak hal yang ingin disampaikan, tetapi paling tidak itu intinya sudah disampaikan Mbak Dita ya kepada kita semua. Nah, dokter ya, ini dibandingkan dengan negara-negara lain ya, transmisi penularan COVID-19 ya. Ini kita bicara Indonesia saja atau sebetulnya ini juga ada pelajaran dari contoh lain. ya dari negara-negara lain gitu Dok ya. Biar masyarakat tuh mengerti. Ini bukan tentang Indonesia saja begitu loh Dok ya. Nomor satu yang perlu dipahami, kita adalah masih kondisi pandemi dan bukan kita aja, seluruh negara di dunia, semua benua di dunia lagi naik angkanya. Ya. Yang kedua, terjadi angka peningkatan yang luar biasa di beberapa negara karena perpindahan penduduk yang secara cepat. Terutama karena memang waktu itu ada upacara keagamaan juga. Contohnya di India yang lagi luar biasa, sehari 400.000, meninggal bisa sehari 4.000. Kemudian di Nepal sekarang tetangganya, Chili, kemudian Brazil, sebelumnya juga sempat sama, dan beberapa memang negara-negara Kamboja, Myanmar, Malaysia gitu, karena ada upacara keagamaan juga saat itu. Dan Malaysia benar-benar kehabisan krisis ICU sekarang kan. Di Jakarta saya dengar ICU mulai meningkat lagi katanya. Poinnya adalah bukan narasi ketakutan, tapi narasi kewaspadaan, bahwa ada banyak bentuk dari kasih sayang kepada keluarga gitu. Kasih sayang itu kan kita harus samperin, enggak, tapi ada banyak manifestasi bentuk dari kasih sayang yang orang harus paham ini. Kalau saya sayang sama nenek saya, ya saya jangan ketemuin gitu, jangan jangan salaman, apalagi ngobrol bareng, makan bareng, itu bahaya. Jadi kalau terlanjur datang sampai ke halaman atau sampai tempat tersebut, pertama jangan masih tetap prokes seperti ini. Kita boleh bertamu asal gini caranya. Kalau begini caranya nih, jaraknya 1 meter minimal, kemudian pakai masker semua orang, itu aman. Dan apalagi misalnya udaranya terbuka, itu yang harus dipahamin. Kemudian yang kedua, balik ke Jakarta atau ke kota asal, itu tetap jaga prokes juga gitu. Minimal Anda kalau memungkinkan isoman 10 hari deh. Misalnya, jangan ketemu orang gitu. Jika memang ada anggaran untuk tes, ya lebih baik lagi. Jika tidak memungkinkan, Anda isoman 10 hari, mau berangkat ke kantor, mau kemanapun, itu penting untuk menjaga isolasi tersebut. Contohnya ada, karena gini, harus difahami bahwa pemerintah mengupayakan yang terbaik, tapi masyarakat harus membantu, karena mau sehebat apapun anggaran yang digelontorkan, upaya yang digelontorkan, kalau masyarakatnya nggak bisa siap dan nggak mau ikut kerjasama, itu nggak akan bisa berhasil. Ini adalah kerjasama, ini membutuhkan kerjasama semua pihak bergandeng tangan. Kita masih dalam kondisi pandemi. Saya pengen ngasih contoh, ada negara-negara yang berhasil menangani pandemi dengan kedisiplinan. Vaksin itu penting, tapi tetap butuh proses vaksinasi. Ada Australia, ada Selandia Baru, ada Taiwan. Kita bisa mention negara tersebut itu berhasil karena protokol kesehatan yang baik. Dan kita bisa kembali ke situ, kembali kepada kedisiplinan kita supaya nanti ekonomi bisa pulih, semua bisa pulih. Itu demi kita sendiri. Jadi ada banyak bentuk sayang kepada keluarga kita. Itu quotes dari saya. Iya. Jadi artinya kita semua mengharapkan pandemi ini segera berlalu. Tetapi tindakan kita itu juga harus benar juga begitu, ya kan ya. Kalau Anda ingin pandemi segera berlalu, maka ya disiplinlah gitu. Tahan diri, sabar begitu ya Dok. Sabar. Ya.
Nah, Dokter Fala, Iya. ya kebetulan ngomong perubahan perilaku dan juga Iya. Anda adalah seorang dokter. Iya. Ya, tadi saya hanya ingin menyambung apa yang disampaikan Dokter Fajri ya. Iya. Di satu sisi masyarakat begini, ya saya sehat kok gitu Iya. kan ya, dan loh saya nggak apa-apa nih gitu Iya. loh, iya Nah. kan ya. Lalu kemudian dia ngelihat orang lain nggak apa-apa, mereka nggak apa-apa, ya berarti saya juga nggak apa-apa. Lalu Iya. mereka melihat ya pas yang kena, kalau pas nggak kena nggak apa-apa. Ini bagaimana nih dok ini bener nggak sih pemikiran seperti ini? Iya, saya rasa semua udah disampaikan. Iya. Dari Ibu Dita, dari Dokter Fajri juga. Jadi kalau saya mewakili dari bidang perubahan perilaku Satgas dari mitigasi. Iya. Saya hanya ingin kembali terus-terusan mengingatkan ini adalah adaptasi dari kebiasaan baru. Oke. Jadi lupakan yang lama, bahwa inilah yang baru. Iya. Bahwa kita harus terus-menerus. Ada yang namanya memakai masker kalau di saat sekarang. Iya. Ada yang namanya menjaga jarak. Iya. Ada yang namanya mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Bila tidak memungkinkan, oke kita pakai hand sanitizer. Iya. Lalu jauhilah kerumunan, Iya. batasi mobilitas. Dua yang terakhir itu sering dilupakan oleh orang-orang sehingga mereka mendobrak protokol kesehatan tadi. Iya. Gitu. Jadi selalu ingat 3M. Dan tambahan lagi adalah jauhi kerumunan dan batasi mobilitas itu sendiri. Iya. Itu selalu digalakan oleh pemerintah dan itu pola itu dibuat Iya. untuk bisa menyelamatkan semua orang, untuk bisa kita kembali mengekspresikan rasa cinta kasih kita agar kita bisa kembali lagi nanti Lebaran bertemu dengan eyang nini kita, eyang buyut Iya. kita Iya. dan lain Jadi sebagainya. Saya rasa itu. tidak benar ya bahwa kemudian berpikir bahwa oh dia nggak apa-apa, berarti kan ya saya juga nggak apa-apa pada Iya. akhirnya itu Karena protokol kesehatan itu dibuat untuk melindungi kita dan yang lebih utama untuk melindungi orang lain. Ya, betul sekali. Baik, ya terima kasih untuk kesempatan kita. Ya, sayang sekali waktunya terbatas, tetapi nanti kita akan tentu saja gali dalam perbincangan yang berbeda. Terima kasih Dokter Fala Adinda. Sama-sama. Kemudian Dokter Fajri Adai, terima Baik, Mas kasih Roy. Dok ya. Dan juga Mbak Adita, terima kasih untuk waktunya dan juga kesempatan pada hari ini Mbak Adita. Terima kasih. Baik pemirsa, dengan demikian saya menyudahi pembicaraan kita pada hari ini dan semoga bermanfaat dan tentu saja tetap patuh pada protokol kesehatan, tetap memakai masker dan memakai masker juga harus benar ya, jangan dipelorotin, jangan pernah dilepas. Dan satu hal ini ya, sebelum kita menutup perbincangan kita ya, betul ya Dokter Fala, Dokter Fajri ya, kadang-kadang orang menganggap kalau lagi berbicara dengan teman, kemudian apalagi itu teman akrab begitu ya, lalu dicopot maskernya karena menganggap sama-sama sehat ya. Sekali lagi ini adalah adaptasi baru, maka kita harus disiplin terus memakai masker kita. Dan penularan tinggi juga pada saat kita membuka masker, makan bersama dalam jarak dekat ya. Itu sudah sering itu pasien-pasien yang mengaku tertular pada saat itu. Nah, selain memakai masker secara baik dan benar, tentu saja adalah tadi sudah diingatkan kita harus menjaga jarak betul-betul ya. Seperti hari ini pun kita 1,5 meter ya. Kemudian hindari kerumunan. Ya, kemudian kita harus bisa menahan diri kita untuk mengurangi mobilitas kita. Dan juga jaga kebersihan tubuh kita, jaga kebersihan tangan kita, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau dengan disinfektan. Bahwa kesehatan itu bukan hanya untuk diri kita, tetapi orang lain itu patut kita perhatikan. Terima kasih atas perhatian pemirsa semuanya. Salam sehat. Salam tangguh dan seperti yang dikatakan oleh Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Kepala BNPB, lebih baik kita cerewet ya, terus-menerus kita menyampaikan pesan ini daripada jatuh korban COVID berderet-deret. Salam sehat. Terima kasih ya Mbak Fala. Ya, terima kasih. Ya, Dr. Fajri, terima kasih Mbak Dita. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib